Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvinda Surya Pratama, NIM 102188057. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah APPL. Pertanyaan pertama yaitu 1. Jelaskan pemahaman kalian mengenai perbedaan antara analisis berorientasi objek dan desain berbasis objek. Perbedaan dari analisis berorientasi objek dan desain berbasis objek yaitu analisis berorientasi objek adalah tahapan untuk menganalisis spesifikasi atau kebutuhan yang akan sistem bangun dengan konsep berorientasi objek. Lalu analisis ini berfokus pada pemahaman masalah, perilaku, kebutuhan fungsional, dan cukup untuk model yang kecil. Lalu untuk desain berbasis objek adalah tahapan perantara untuk memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan dengan pemrograman berorientasi objek. Fokus pada desain berbasis objek yaitu pemahaman solusi, performance, dan kebutuhan non-fungsional. Pertanyaan kedua, sebutkan metode pengembangan sistem lain selain RUP dan jelaskan kelebihan serta kekurangan dari metode pengembangan sistem tersebut. Sebetulnya, ada banyak metode pengembangan sistem selain RUP. Saya akan menyebutkan salah satunya yaitu Scrum Model. Scrum pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari metodologi pengembangan sistem agile. Scrum menguraikan proses untuk mengidentifikasi dua katalogisasi pekerjaan yang perlu dilakukan. Kelebihan dari Scrum Model antara lain yaitu 1. Keperluan berubah dengan cepat. 2. Tim berukuran kecil sehingga melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memberdayakan satu sama lain. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu pekerjaan terbagi-bagi sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Lalu dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Untuk kelemahan Scrum Model antara lain yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Pertanyaan yang ketiga, berikan penjelasan kapan sebaiknya kita menerapkan RUP. Kapan sebaiknya kita menerapkan RUP yaitu apabila ingin membuat sistem yang mudah mendeteksi seandainya terjadi error, maka sebaiknya menerapkan RUP. Karena metode RUP pengembangan kegiatannya berorientasi pada proses, di mana dalam metode ini terdapat 4 tahapan pengembangan yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Pertanyaan yang keempat, berikan contoh kasus tahapan pengembangan sebuah sistem dengan menggunakan metode RUP. Untuk pengembangan yang pertama yaitu inception, permulaan. Contoh kasusnya adalah menentukan waktu, jadwal pengembangan website perpustakaan. 2. Memahami ruang lingkup kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada website perpustakaan. Lalu pengembangan yang kedua yaitu elaboration, merencanakan tampilan website perpustakaan dan merencanakan struktur diagram perpustakaan seperti use case diagram dan activity diagram. Pengembangan yang ketiga yaitu construction, yaitu mulai mendesain dan membuat tampilan interface seperti tampilan login user, tampilan home, tampilan buku-buku pada website perpustakaan tersebut. Lalu untuk yang pengembangan yang keempat yaitu transition melakukan pengujian terhadap website perpustakaan yang telah dibuat. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.